Halo, bagaimana kabar ya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Imade Nurdiano, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 di SMA Negeri 1 Penembel. Sebelum pelajaran ini dimulai, izinkan Bapak menyampaikan puji pengendali. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyajikan materi pokok, yaitu menilai 2 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi yang dibaca. Kompetensi dasarnya adalah menilai isi 2 buku fiksi atau kumpulan cerpen atau puisi dan 1 buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat 1. Menentukan nilai dan isi 2 buku fiksi atau kumpulan cerpen atau kumpulan puisi dan 1 buku pengayaan yang dibaca. 2. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan 1 buku drama atau fiksi dengan tepat. Anak-anak, tahukah kalian apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Nah, berikut Bapak akan uraikan nanti tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, tentang ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, Bapak akan uraikan unsur-unsur dalam buku fiksi. Dan yang kelima, unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Bapak mulai dari pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi: yang pertama, menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau hayalan. Kemudian ciri-ciri buku non-fiksi: 1. Menggunakan gaya bahasa formal. 2. Menggunakan kata-kata bersifat denotatif. 3. Berdasarkan fakta. 4. Berbentuk tulisan ilmiah populer. 5. Berupa ide baru atau penyempurnaan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Kemudian jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Jenis-jenis buku fiksi meliputi 1. Novel, 2. Roman, 3. Kumpulan cerpen, 4. Kumpulan puisi, 5. Drama. Kemudian jenis-jenis buku non-fiksi meliputi 1. Buku non-fiksi pengetahuan, 2. Buku pengayaan keterampilan, 3. Buku pengayaan kepribadian. Kemudian unsur-unsur dalam buku non-fiksi meliputi 1. Cover buku atau sampul buku, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Isi buku, 5. Daftar pustaka, 6. Glosarium, 7. Indeks. Koper buku atau sampul buku memuat judul buku, nama penulis, dan nama penerbit. Kata pengantar berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulisan, serta manfaat isi buku. Daftar isi menjelaskan judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan beserta halamannya.
Isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Daftar pustaka berupa daftar buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang digunakan sebagai sumber penulisan buku. Glosarium berupa daftar istilah atau kata yang digunakan sebagai penjelas arti. Kemudian indeks. Indeks berupa daftar kata atau istilah penting yang digunakan dalam buku beserta halaman yang mencantumkan kata atau istilah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah unsur-unsur dalam buku fiksi. Nah, unsur-unsur dalam buku fiksi ada itu unsur intrinsik, ada itu unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur-unsur intrinsik buku fiksi meliputi 1 tema, 2 latar, 3 tokoh atau penokohan, 4 sudut pandang, 5 amanat. Kemudian unsur-unsur ekstrinsik buku fiksi meliputi 1 bahasa, 2 latar belakang pengarang, 3 nilai-nilai dalam karya sastra. Berikutnya Bapak awali dari pengertian unsur intrinsik dari buku fiksi tersebut. Yang nomor A, tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Yang nomor B, latar atau setting. Latar berkaitan dengan pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Nomor C, penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Bentuk sudut pandang. Jadi sudut pandang memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama, narator bertindak sebagai seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Narator bertindak sebagai aku. Sudut pandang orang ketiga. Pengisahan cerita pada umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Narator bertindak sebagai seseorang yang berada di luar cerita, menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti tersebut misalnya ia, dia, mereka, dan nama diri atau Budi, Amir, Santi, dan yang lainnya. Kemudian sudut pandang campuran. Dalam pengisahan cerita, pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Berikutnya amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut pesan moral. Kemudian nomor 2, pengertian unsur ekstrinsik. Nomor A, bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke dalam karya sastra. B. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut oleh pengarang. C. Nilai-nilai dalam karya sastra.
Sebuah karya sastra termasuk cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut atau dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral, sosial, budaya, adat istiadat, religi, dan politik. Nah, penilaian buku fiksi dan non-fiksi bisa dilakukan pertama untuk bagaimana menilai buku fiksi dan non-fiksi. Kita harus mencari nilai-nilai dalam buku fiksi tersebut. Kedua, harus mengetahui langkah-langkah menilai buku non-fiksi. Kemudian nilai-nilai dalam buku fiksi, apa saja yang ada di dalam nilai-nilai dalam buku fiksi. Yang nomor A, nilai moral, B, nilai sosial, C, nilai budaya, D, nilai religi, E, nilai politik. Nilai moral. Nilai moral merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan tingkah laku, akhlak atau budi pekerti manusia dengan sesamanya. Nilai moral juga berisi pengajaran aspek-aspek susila. Nilai moral diantaranya menghormati dan berbakti kepada orang tua, jujur, sabar, ikhlas, dan santun. Nilai sosial. Nilai sosial berhubungan dengan kehidupan antar manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Nilai sosial ini juga terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh nilai sosial yaitu saling memberi, tenggang rasa, dan saling menghormati pendapat orang lain. Nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Nilai budaya ini telah digunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh nilai budaya yaitu adat istiadat perkawinan atau kematian, adat berpakaian, budaya kesenian, dan upacara adat. Kemudian nilai religi. Nilai religi merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Contoh nilai religi adalah cara beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaan. Nilai politik. Nilai politik merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Gejolak tersebut menjadi latar cerita. Latar peristiwa politik dijadikan salah satu dokumen sejarah bangsa. Kemudian bagaimana melakukan penilaian buku fiksi. Nah, untuk melakukan penilaian buku fiksi bisa dilakukan dengan melaksanakan tinjauan amanatnya. Juga bisa dilakukan dengan melakukan tinjauan nilai-nilai yang terdapat dalam buku fiksi. Bisa juga menyampaikan komentar tentang kelemahan dan keunggulan buku fiksi tersebut. Nah, bagaimana memberikan komentar? Untuk memberikan komentar terhadap buku fiksi, pertama bisa kita menyampaikan keunggulan buku fiksi tersebut. Yang kedua, kita menyampaikan kekurangan buku fiksi tersebut. Dan yang ketiga, bisa kita menyampaikan saran-saran bagaimana perbaikan agar buku tersebut menjadi lebih berkualitas. Penilaian buku non-fiksi. Sementara itu, nilai-nilai dalam buku pengayaan dapat dicari dengan meresensi buku. Seorang ahli bahasa, yaitu Goris Krat, mengidentifikasi resensi sebagai tulisan yang berisi tentang ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, tulis atau buku. Oleh karena itu, resensi lebih dikenal dengan istilah ulasan atau bedah buku. Nilai-nilai kehidupan dalam buku non-fiksi. Pertama atau nomor A, nilai-nilai dalam buku pengetahuan. Nomor B, nilai-nilai dalam buku keterampilan. Nomor C, nilai-nilai dalam buku kepribadian.
Kita awali dengan yang nomor A, yaitu nilai-nilai dalam buku pengetahuan. Buku pengetahuan harus mempunyai ciri khusus, yakni mengembangkan nilai-nilai moral dan budaya. Ciri ini dimaksudkan agar buku pengetahuan dapat mengembangkan nilai-nilai moral bangsa sebagai nilai luhur yang merupakan karakter bangsa. Kemudian nomor B, nilai-nilai dalam buku keterampilan. Buku keterampilan adalah buku yang dapat memperkaya dan meningkatkan kemampuan dasar para pembaca dalam rangka meningkatkan aktivitas praktis dan mandiri. Buku keterampilan memuat materi yang dapat meningkatkan, mengembangkan dan memperkaya kemampuan menghitung, memberi nama, menghubungkan, dan mengomunikasikan kepada orang lain sehingga mendorong pembaca untuk berkarya dan bekerja secara praktis. Nomor C, nilai-nilai dalam buku kepribadian. Buku kepribadian merupakan buku-buku yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca. Dari perspektif buku pendidikan, buku kepribadian diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Kemudian, bagaimana langkah-langkah menilai buku non-fiksi? Nah, langkah-langkah menilai buku non-fiksi: pertama, melakukan penjajakan atau pengenalan buku yang diresensi. Dua, membaca buku yang akan diresensi secara menyeluruh, cermat, dan teliti. Nomor tiga, atau yang ketiga, menenai bagian-bagian buku yang memerlukan perhatian khusus dan menentukan bagian-bagian yang akan dikutip sebagai data acuan. Empat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Nah, resensi apa saja yang diuraikan nanti dalam resensi? Yang diuraikan dalam resensi, yang pertama judul resensi, yang kedua identitas buku, yang ketiga kalimat pembuka, yang keempat isi resensi, dan yang kelima penutup. Nah, demikianlah sajian tentang bagaimana menilai isi buku fiksi dan non-fiksi. Saya harapkan setelah kalian menyimak sajian tadi, kalian dapat memetik nilai-nilai moral yang terkandung dalam buku kumpulan cerpen atau puisi dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kalian diharapkan memiliki pemahaman tentang nilai-nilai yang bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, melalui membaca buku non-fiksi atau pengayaan dan melaporkannya pada guru, kalian diharapkan dapat mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Sebagai penutup, semoga apa yang telah disajikan tadi dapat menambah pemahaman dan wawasan kalian tentang buku fiksi dan non-fiksi. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Paramesati. Om Santi 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 Om.